Yo William. Berpamitan. Seorang pemuda berambut sedikit gondrong berwarna kemerahan tampak sedang menyandang tas ransel di punggungnya. Dia tampak melangkah keluar dari sebuah villa mewah di kawasan Mountain Lotus sambil diiringi oleh sepasang suami istri paruh baya yang mengiringinya sampai di depan pintu. "Apa kau sudah siap dengan pengembaraanmu, putraku?" tanya seorang lelaki setengah baya sambil mengusap kepala pemuda itu. "Sudah, ayah. Aku akan memulai segala sesuatunya dari bawah mengikut anjuran dari guruku," jawab pemuda itu. Tidak ada salahnya. Dulu ayah juga memulai dari bawah. Tapi, jangan biarkan dirimu terlalu ditindas oleh orang lain. Cukuplah ayah saja yang merasakan penindasan. Ayah harap kau bisa membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Aku mengerti, ayah. Ibu. Putramu pamit. Kata pemuda itu sambil menyalami wanita setengah baya yang masih tampak cantik itu. Di mana kau akan melanjutkan kuliahmu, putraku? Aku belum tahu, ibu. Tapi yang pasti, aku akan melanjutkan kuliahku di mana tiada satupun yang mengenaliku. Bukankah kulit tubuhmu sudah tidak hitam lagi? Lalu, mengapa kau ingin menghindar dari orang-orang yang pernah dekat denganmu? Tanya wanita itu penasaran. Ayah, ibu, memang kulitku sudah tidak hitam legam lagi. Namun, sahabatku dari kecil pasti masih mengenali walaupun kulitku ini berubah belang. Aku tidak terlalu suka kepada orang yang sengaja mencari muka dengan mengetahui identitasku. Bahwa aku adalah generasi keempat dari keluarga William. Sebagian memang tulus. Tapi akan banyak yang dengan sengaja memanfaatkan kedekatan mereka denganku hanya untuk mencari muka. Dan aku tidak menyukai jenis orang seperti ini. Baiklah. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa menghubungi siapa saja dari perusahaan untuk segera memenuhi kebutuhanmu, kata sang ayah berpesan. Aku rasa, aku tidak membutuhkan apa-apa lagi, ayah. Uangku kan banyak. Aku saja bingung cara menghabiskannya, jawab pemuda itu sombong sambil menul hidungnya. Ya sudah. Berangkatlah. Ingat pesan ayah. Jangan bertindak sesukamu. Kau harus bisa mengendalikan amarahmu. Jangan mudah menjatuhkan tangan kasar kepada siapa saja hanya karena masalah sepele. Putramu, menuruti nasihat. Jawab pemuda itu sambil membungkuk hormat. Aku pamit dulu, ayah. Ibu. Kata pemuda itu sambil menyalami dan memeluk kedua orang tuanya lalu mengenakan masker kemudian berjalan menuju pagar villa itu menuju ke jalan raya untuk mencari taksi. Sepasang suami istri paruh baya itu hanya memperhatikan saja punggung putra mereka satu-satunya itu dengan tatapan dan perasaan campur aduk antara bangga dan khawatir. Kak, apakah keputusan putra kita itu sudah tepat? Tanya sang istri. Itu mungkin yang terbaik menurut dirinya. Ingat sayang, misinya belum tuntas. Dia harus menyelesaikan peperangan akhir dengan lawannya yang mungkin lebih tangguh dari sebelumnya, jawab sang suami. Aku merasa berat untuk melepaskan kepergian putra kita satu-satunya itu, Kak. Orang tua yang mana yang mau berpisah dengan putranya? Tapi ini sudah menjadi jalan takdirnya. Untuk menjadi orang besar, harus ada pengorbanan dan perjuangan. Barulah dia mengerti apa itu arti dari sebuah keberhasilan. Jika dia mencapainya hanya dengan menjentikkan jari, maka dia tidak akan pernah merasa bersyukur atas apa yang dia nikmati.
Biarkan putra kita berusaha mencari dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua harus mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk dirinya. Iya, aku mengerti. Nah, begitu seterusnya. Mari kita masuk. Ajak lelaki setengah baya itu kepada istrinya. Mereka lalu masuk ke dalam villa mewah itu ketika putra mereka sudah menghilang di balik tikungan jalan. Sudah 3 hari ini beberapa orang tampak menyatroni rumah milik Rudolf Miller di Makau. Beberapa orang tampak memang sengaja mengintai setiap pergerakan yang akan dilakukan oleh lelaki setengah baya itu. Semenjak putranya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, kini Rudolf hanya tinggal bersama istrinya dan pembantu rumah. Dia kini merasa tenang setelah memisahkan diri dari perusahaan induk yang terus-menerus membuatnya sama sekali tidak mendapat keuntungan dari saham yang dia miliki. Kini, dia mulai fokus mendirikan perusahaan sendiri yang bergiat di bidang kuliner dan juga traveling. Tiger. Aku mendapat kabar bahwa Rudolf Miller ini akan segera berangkat ke Taiwan tidak lama lagi, kata seseorang memberikan laporan melalui sambungan telepon. Zaki, terus amati orang itu. Aku akan segera mengatur rencana untuk membuat jebakan seolah-olah dia mati karena kecelakaan lalu lintas, kata Tiger. Baiklah, Tiger. Aku akan segera mengatur beberapa orang anak buahku untuk terus mengintai kediaman Rudolf ini, jawab lelaki bernama Zaki itu lalu mengakhiri panggilan. Setelah selesai melakukan panggilan, dia pun kini mengatur beberapa orang anak buahnya untuk mengintai setiap pergerakan dari Rudolf ini dari jarak tertentu. Singkat cerita, Rudolf Miller kini benar-benar menjadi target utama orang-orang suruhan dari Tiger Lee ini. Sementara itu, di Victoria Peak, tepatnya di villa besar milik keluarga Miller, Tiger Lee tampak datang lalu membisikkan sesuatu ke telinga Honor membuat pemuda itu tersenyum senang. Kapan Rudolf ini akan berangkat, Paman Tiger? Tanya Honor seperti tak sabaran. Mungkin dalam 2 hari lagi. Saya sudah mempersiapkan jebakan untuk mereka. Ketika mereka mendekati jalan sepi, kami akan. Tiger Lee pun langsung membisikkan sesuatu ke telinga tuan besarnya itu. Hahaha. Bagus, Paman. Aku sudah tidak sabar melihat Alban juga menangis darah seperti yang aku alami beberapa hari yang lalu. Dia harus merasakan betapa sakitnya kehilangan orang yang sangat dia cintai. Itu adalah balasan yang setimpal untuk seorang pengkhianat seperti mereka berdua itu, kata Honor sambil mengepalkan tinjunya. Anda tenang saja Tuan. Sebentar lagi Anda akan bersulang untuk Albert sebagai bentuk belasungkawa Anda atas kematian ayahnya, kata Tiger pula sambil terus tersenyum jahat. Lalu, apa rencana Anda hari ini, Tuan? Tanya Tiger sekedar ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Honor. Aku memiliki agenda untuk meninjau hotel, pusat hiburan, kasino dan lokasi-lokasi lainnya bersama dengan Paman Lim Guan dan Laman Kim. Saat ini semuanya harus ditata ulang. Aku tidak ingin ada staf yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan dari musibah yang aku alami, jawab Honor. Baiklah jika begitu. Kalau begitu, saya mohon diri dulu. Masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan saat ini. Ingat untuk menelepon saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, kata Honor berpesan. Baiklah Paman Tiger. Kau silahkan sibuk dulu dengan pekerjaanmu. Aku akan segera berangkat sekitar 1 jam dari sekarang. Kalau begitu, saya izin dulu.
kata Tiger Lee lalu segera berbalik untuk meninggalkan ruangan di mana dia menemui Honor Miller tadi. Jangan lupa like-nya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan dimulai. Episode berikutnya. Kabar buruk dari Makau. Yo William. Kabar buruk dari Makau. Tuan muda. Ada berita buruk dari Makau. Tampak seorang lelaki separuh baya berkulit sedikit gelap kini memberikan laporan kepada pemuda yang saat ini tampak sedang sibuk melayari website di ponsel miliknya. Dia segera menghentikan aktivitasnya di ponsel tersebut lalu menoleh ke arah lelaki setengah baya tadi. Ada berita apa yang Anda ketahui dari Makau, senior? Tanya pemuda itu. Baru saja aku mendapat kabar bahwa Rudolf Miller telah tewas dalam kecelakaan lalu lintas, jawab lelaki setengah baya itu. Apa? Kata pemuda itu sambil memegangi dagunya. Senior, sebenarnya itu bukan urusan kita. Namun, aku tertarik juga dengan berita ini. Yang jelas, saat ini Honor itu benar-benar ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Aku juga menduga bahwa saat ini dia sedang menyusun kekuatan. Yang pasti, kita harus senantiasa bersiap siaga karena, sewaktu-waktu, dia mungkin saja akan berangkat ke Indonesia, jawab pemuda yang tampak sesekali menul hidungnya itu. Lalu, apakah tuan muda akan berangkat ke Indonesia? Tanya lelaki setengah baya itu. Mendengar pertanyaan ini, pemuda itu spontan menggeleng. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, tuan muda? Inilah yang saat ini sedang aku pikirkan. Aku ingin mencari sebuah kota, lalu melanjutkan kuliah di sana, di mana tidak ada satupun yang mengenalku. Apakah ada yang bisa Anda rekomendasikan, senior? Tanya pemuda itu. Sejak tadi dia mencari-cari tempat yang sesuai untuk pergi agar tidak ada yang mengenali dirinya. Namun, tetap saja dia tidak bisa menemukan tempat yang sesuai. Metro City tidak. Star Hill, apalagi. Kemudian, Garden Hill, itu sama saja bohong. Saat ini dia benar-benar telah buntu. Ada satu kota berkembang bernama Quantum City. Kota ini terletak di bagian utara Country Home. Jika berangkat dari Metro City, membutuhkan waktu 3 hari baru sampai. Tapi, jika menyeberang dari Country Home melalui jalan laut, hanya memakan waktu 12 jam saja. Di sana ada sebuah university bernama Globes University. Anda bisa belajar dengan tenang di sana, jawab lelaki berkulit sedikit gelap itu. Pemuda itu kini tampak berpikir sejenak lalu mencoba mencari informasi tentang kota ini melalui internet. Sepertinya tempat ini sangat cocok untuk memulai sesuatu dari bawah menurut pesan guruku. Apakah ayahku memiliki bisnis di sini, senior? Perusahaan milik tuan besar berada di mana-mana. Jika di luar negeri saja dia bisa mendirikan perusahaan raksasa, apalagi hanya di kota seperti Quantum City ini. Di sana ada pusat hiburan bernama Quantum Entertainment, anak perusahaan dari Future of Company. Hotel Mutiara cabang Quantum City, juga ada pusat perbelanjaan dan banyak lagi restoran, kafe dan homestay milik ayah Anda. Anda jangan khawatir, tuan muda. Walaupun tuan besar memiliki beberapa cabang perusahaan di sana, namun tidak banyak orang yang mengenal beliau. Ini karena, tuan besar sendiri tidak terlalu memandang kota yang tidak ada apa-apanya dibanding Star Hill. Bahkan, untuk ukuran Country Home pun,
kota itu masih lebih kecil. Hanya saja, gaya hidup penduduknya yang sangat mewah. Ada beberapa perusahaan di sana yang bisa dikatakan cukup lumayan walau itu tidak ada sekuku hitam bagi Future of Company. Sepertinya ini sangat menarik. Aku bosan terus-menerus dihormati oleh setiap orang yang mengenalku. Aku ingin sebuah tantangan di mana aku bisa memulai sesuatu yang baru. Saat ini, aku belum memikirkan untuk mengunjungi Indonesia. Karena, calon budak keluarga Miller pun masih berada di dalam penjara. Masih ada waktu 2 tahun lagi, kata pemuda itu sambil menul hidungnya. Apakah Anda ingin berangkat ke Quantum City ini, Tuan Muda? Benar. Aku akan berangkat besok. Senior bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Aku tidak ingin kembali ke Mountain Lotus. Itu karena, aku telah berpamitan kepada ayah dan ibuku. Baiklah, Tuan Muda. Sore ini saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya akan memastikan bahwa sore ini semuanya sudah beres. Terima kasih, Senior, kata pemuda itu. Macau, SAR China. Saat ini seorang pemuda berusia sekitar 20-an tampak sedang menahan tangis. Baru saja dia menerima telepon dari seorang manajer dari perusahaan bahwa saat ini, ayahnya terlibat dalam kemalangan jalan raya yang merenggut nyawa ayahnya di tempat kejadian itu juga. Tanpa terasa air mata pemuda itu mengalir deras seketika itu juga. Tanpa menghiraukan apapun lagi, dia segera memungut ponselnya dan segera keluar dari villa miliknya di kawasan Macau itu untuk menuju sebuah rumah sakit yang tadi dikatakan oleh si penelepon. Ketika pemuda itu tiba di rumah sakit, sudah ada beberapa orang yang memiliki jabatan penting di perusahaan milik ayahnya telah menunggu di sana. Paman Chan, apa sebenarnya yang terjadi? Katakan bahwa kabar yang aku terima ini adalah bohong. Kata pemuda itu sambil menggoncang tubuh lelaki setengah baya yang meneleponnya tadi. Tabahkan hati Anda, Tuan Muda. Semuanya benar. Ayah Anda telah meninggal dunia, jawab lelaki itu dengan mata merah. Coba kau jelaskan kepadaku bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Pinta pemuda itu. Saya dan Tuan Besar Rudolf Miller ingin berangkat ke Taiwan. Namun di perjalanan menuju ke bandara, sebuah bus kosong dengan kecepatan tinggi telah menabrak mobil yang dikendarai oleh Tuan Besar. Ketika itu juga mobil tersebut lepas kendali lalu menabrak pembatas jalan, sehingga, mobil itu pun terbalik lalu terbakar, jawab lelaki yang dipanggil dengan sebutan Paman Chan itu. Lalu, bagaimana dengan sopir bus itu? Apa alasannya? Tuan Muda Alban. Saat ini sopir bus itu sudah diamankan di kantor polisi. Karena, ketika diperiksa, sopir itu dalam keadaan mabuk. Ayo Paman, tunjukkan jalan. Aku ingin melihat kondisi ayahku. Mari Tuan Muda, Alban. Kata lelaki itu mempersilahkan. Mereka kini memasuki rumah sakit dan terus menelusuri koridor lalu tiba di depan pintu sebuah kamar. Dengan tangan gemetaran, Alban mendorong pintu tersebut, lalu kini dia melihat sosok yang sedang terbujur kaku di sebuah ranjang dengan kain putih menutupi dari kepala hingga kaki. Ayah! Kata Alban sambil berlari lalu jatuh berlutut di depan jenazah itu. Tabahkan hatimu, Tuan Muda. Kata lelaki bernama Paman Chan itu. Ini pasti perbuatan honor. Tidak ada orang lain yang memiliki dendam terhadap ayahku. Hanya dia yang pernah mengancam untuk melakukan pembalasan,
kata Alban dengan sambil terus menangis. Beberapa orang yang menyertainya mulai sibuk menenangkan dirinya yang terus saja menangis sambil meninju lantai rumah sakit itu. Tenangkan diri Anda, Tuan Muda. Yang telah mati tidak akan bisa hidup lagi. Sekarang Anda harus merelakan kepergian ayah Anda. Atau, Anda sendiri yang akan dimakan oleh rasa kesedihan Anda itu, kata mereka berusaha menenangkan. Baiklah. Aku akan tenang. Memang benar kata kalian itu. Yang mati tidak akan bisa hidup kembali walaupun aku sampai menangis darah. Namun, aku tahu cara untuk membalas hutang nyawa ini. Tunggulah Honor. Aku akan melakukan apa saja asalkan aku bisa melampiaskan dendamku ini. Sekarang, urus pemulangan jenazah orang tuaku. Setelah itu, kita akan mengadakan rapat sore ini. Kata Alban. Itu bisa kita tunda dulu, Tuan Muda. Saat ini yang utama adalah mengurus jenazah ayah Anda. Setelah itu, baru kita urus masalah perusahaan. Baiklah. Sekarang ayo lakukan. Perintah Alban. Mereka pun kini mulai mengurus segala sesuatunya untuk membawa jenazah Rudolf Miller kembali ke rumah duka. Jangan lupa like-nya. Bersambung. Episode sebelumnya. Berpamitan. Episode berikutnya. Rencana pindah ke Star Hill. Yo William. Rencana pindah ke Star Hill. Sore itu, seorang lelaki berkulit sedikit hitam menghampiri seorang pemuda yang sedang menunggu di lobi hotel. Sambil membawa sebuah koper di tangan kirinya, lelaki setengah baya itu langsung menghampiri pemuda tadi lalu segera membungkuk hormat sembari berkata, "Tuan Muda, semuanya sudah dipersiapkan. Anda mungkin tidak memerlukan uang karena uang Anda terlalu banyak. Maka dari itu, saya hanya mengatakan kepada Tuan Besar bahwa Anda akan berangkat ke Quantum City dan beliau mengatakan akan meminta kepada seluruh jajaran staf yang berada di sana untuk menyambut kedatangan Anda," kata lelaki separuh baya itu. "Akan ada lagi kegemparan di Quantum City. Senior, aku tidak ingin memancing perhatian. Maka dari itu, sebaiknya aku pergi secara diam-diam saja. Apakah kau sudah menyelesaikan segala proses prosedurnya?" "Sudah, Tuan Muda. Anda tidak perlu repot-repot lagi. Begitu Anda tiba di sana, Anda bisa langsung melanjutkan studi Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda, senior. Kalau begitu, mari kita berangkat ke Country Home, lalu menyeberang ke pelabuhan Quantum. Aku akan menanggalkan identitasku dan memulai petualangan yang baru," kata pemuda itu sambil membayangkan bagaimana rasanya pergi ke suatu tempat yang tidak ada orang yang mengenalinya. Pasti ini adalah suatu tantangan yang sangat mengasyikkan. "Tuan Muda, di sana nanti, Anda juga akan mengurus perusahaan. Maksud saya, Anda cukup memantau saja. Ini kunci villa Anda di sana," kata lelaki itu pula. Apakah ayahku yang mengatakan seperti itu?" tanya pemuda itu. "Benar, Tuan Muda. Tuan Besar tidak memiliki waktu untuk bepergian ke sana kemari. Apalagi perusahaan di Quantum City hanyalah perusahaan kecil yang sama sekali tidak dipandang. Namun begitu, perusahaan di sana juga memiliki nilai pasar yang tidak rendah. Total nilai pasar perusahaan Future of Company cabang Quantum City ini mencecah 2 miliar USD, kata lelaki itu. Ayah selalu begitu. Tidak pernah membiarkan aku tanpa beban, kata pemuda itu merengut. Tuan Muda, Anda harus berlatih dan terus melatih diri.
Waktu begitu cepat berlalu. Jika Anda tidak mengejarnya, maka waktu pasti akan meninggalkan Anda. Membentuk sesuatu itu memang harus dari dini. Agar, kelak ketika sudah dewasa, Anda menjadi terbiasa. Anda lihat tanaman bonsai di depan sana itu, Tuan Muda. Tanya lelaki itu. Ya, ada apa dengan tanaman itu, Senior? Anda melihat tanaman itu sangat bagus bukan? Memiliki bentuk dan keunikan tersendiri. Tapi apakah Anda tahu berapa lama mereka membentuk tanaman itu sehingga menjadi bonsai yang bagus? Mereka membentuknya dari mulai kecil. Sehingga setelah pohon tersebut dapat memiliki bentuk yang bagus. Begitu juga dengan Anda. Jika Anda tidak membiasakan diri dari sekarang, maka jangan menyesal jika kelak Anda tidak mengerti apa-apa. Pemuda itu saat ini berpikir keras tentang apa yang baru saja dikatakan oleh lelaki yang dia panggil dengan sebutan senior itu. Kini, sedikit demi sedikit dia mulai dapat memahami maksud dari ayahnya yang memberikan beban di pundaknya. Terlebih, memang dirinya adalah anak tunggal yang memang harus mengemban amanah di pundaknya. Baiklah, senior. Aku mengerti sekarang. Mari kita segera berangkat. Semakin cepat tiba di country home, semakin baik, kata pemuda itu mendahului melangkah keluar dari lobi hotel itu. Macau. Siang itu di kantor perusahaan milik Rudolf Miller, seluruh jajaran staf di perusahaan itu sedang berkumpul membahas langkah yang akan diambil oleh perusahaan setelah pemilik dari perusahaan tersebut mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa. Alban sendiri, yang kini sedang berduka tidak memiliki waktu untuk larut dalam rasa kehilangan atas meninggalnya sang ayah. Walaupun bagaimanapun, kehidupan harus dilanjutkan. Andai berduka bisa membuat yang mati kembali hidup, maka dia akan berkabung selama-lamanya demi kembalinya sang ayah. Namun, yang sudah mati tidak akan bisa kembali hidup walau menangis darah sekalipun. Hal inilah yang membuat Alban harus segera move on dari kesedihan dan tetap berdiri tegar demi melangsungkan hidup. Kini, sebagai pewaris dari seluruh aset milik mendiang ayahnya, otomatis Alban lah yang menjadi pemilik baru di perusahaan itu. Hidup dan matinya perusahaan miliknya itu tergantung seperti apa kredibilitasnya sebagai pemimpin. Aku tahu siapa yang telah mencelakai ayahku dan apa tujuan di balik semua ini. Manusia berhati binatang seperti Honor ini tidak akan pernah berhenti sebelum aku bersujud di bawah telapak kakinya. Dia menganggap bahwa kematian ayahnya adalah atas perbuatan dari ayahku. Padahal memang ayahnya lah yang memiliki banyak musuh di sana-sini. Aku tidak akan diam saja. Jika mereka ingin memberantas keluargaku, maka aku akan menggabungkan diri bersama perusahaan Future of Company dan lihat apa yang bisa dia lakukan setelah ini, kata Alban. Apakah Anda sudah memikirkan semuanya, Tuan Muda? Tanya salah satu dari staf yang memiliki jabatan tinggi. Tidak perlu memikirkan hal yang macam-macam. Aku dari dulu memang telah memiliki rencana untuk bernaung di bawah perusahaan Future of Company itu. Hanya saja ketika itu ayahku terlalu menjaga agar tidak di-cap sebagai pengkhianat di dalam keluarga Miller. Tapi, setelah apa yang dilakukan oleh Honor ini, sudah saatnya aku akan membalas setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Aku bersumpah dengan tanganku ini, akan mencabut nyawa sepupuku itu untuk membalaskan dendam atas kematian ayahku. Baiklah. Saat ini Anda adalah pemimpin di perusahaan.
Kami akan mengikuti Anda sebagai nahodanya. Semoga saja Anda bisa membawa perubahan dan kemajuan besar di dalam perusahaan ini. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Aku akan segera berangkat ke Star Hill. Kemungkinan aku akan melanjutkan kuliahku di sana. Kalian akan menyertaiku pindah dari Macau ini. Arold Holding Company tidak bisa lagi memasuki negara ABCDEFG karena pernah tersandung kasus proyek ilegal. Ini kesempatan bagi kita untuk membangun kekuatan dan kita akan kembali membuat perhitungan dengan honor ini setelah kita cukup kuat. Paman Renes, pantau terus keadaan di dalam keluarga Miller itu. Kemana mereka akan berinvestasi, dan proyek apa yang akan mereka jalankan. Aku ingin tahu setiap langkah yang mereka ambil. Kemudian, barulah aku bisa mengatur perencanaan untuk menjegal langkah mereka, kata Alban memerintahkan kepada salah satu senior di perusahaan itu bernama Renes. Baik Tuan Muda, panggil aku Alban saja. Aku lebih nyaman dengan panggilan seperti itu. Sekarang, aku menunggu kalian mempersiapkan segala yang diperlukan untuk keberangkatanku ke Star Hill. Baiklah, Alban. Kau bisa menunggu. Aku akan menghubungi dirimu setelah semuanya selesai kami urus, kata Renes. Mereka lalu membubarkan pertemuan itu untuk mengatur segala keperluan bagi Alban yang akan berangkat meninggalkan Macau menuju ke Star Hill. Like-nya jangan lupa. Bersambung. Episode sebelumnya. Kabar buruk dari Macau. Episode berikutnya. Quantum City. Yo William. Quantum City. Quantum City. Satu unit taksi berhenti tepat di depan pintu gerbang sebuah university bernama Globes University. Tampak seorang pemuda turun dari taksi tumpangannya. Setelah membayar ongkos, pemuda yang tampil bersahaja dengan memakai baju t-shirt abu-abu dipadu dengan celana jeans biru dan sepatu sport Nike berjalan dengan menyandang sebuah tas ransel berukuran sedang yang sudah tampak lusuh, memasuki pelataran kampus tersebut. Hari ini adalah hari di mana Globes University sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Sambil berjalan santai mengitari sekeliling kampus yang memiliki 5 lantai itu, pemuda itu sedikit tersenyum dan merasakan bahwa disinilah tempatnya untuk memulai sesuatu yang baru, sambil menunggu perkembangan informasi dari musuh-musuhnya yang saat ini mungkin sedang mengatur kekuatan serta rencana. Dia tidak memperdulikan semua itu. Baginya adalah, ketika dia diusik, maka dia pasti akan melakukan tindak balas yang mungkin akan mengakhiri keluarga itu sampai ke akar-akarnya. Pemuda itu segera mengenakan kacamata hitamnya kemudian berjalan menuju ke asrama tempat mahasiswa yang memang disediakan oleh pihak kampus. Karena, tidak semua mahasiswa yang menimba ilmu di university ini berasal dari kota ini. Banyak juga mahasiswa yang berasal dari kota-kota lain. Bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Pemuda itu kini telah selesai melihat-lihat di sekitar kampus yang akan menjadi tempatnya belajar kelak. Setelah itu, dia barulah menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan bagi pendaftarannya sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Setelah selesai dengan serba-serbi yang dibutuhkan bagi memenuhi persyaratan sebagai seorang mahasiswa, dia pun segera meninggalkan kampus tersebut dan segera singgah di salah satu kafe yang tidak terlalu jauh dari kampus tempat dia tadi mendaftar. Setelah memesan makanan dan secangkir cappuccino, dia lalu membuka ponselnya untuk sekedar melayari laman sosial media. Pemberitaan tentang kedatanganku di kota ini cukup menyita perhatian.
Bagaimana semua ini bisa bocor? Pikir pemuda itu dalam hati. Dia merasa heran, bagaimana bisa kedatangannya ke kota ini bisa terendus oleh media. Tapi, setelah menimbang-nimbang dan berpikir bahwa dia adalah seorang tuan muda dari rajanya bisnis di negara ini, maka bukanlah sesuatu yang mengherankan apabila keberangkatannya kemarin telah menjadi buah bibir di kalangan staf dan manajer di perusahaan cabang Quantum City ini. Ini pasti karena ayahku yang memberitahu kepada staf perusahaan cabang bahwa aku akan melanjutkan pendidikanku di kota ini. Sulitnya menjadi aku. Padahal, aku ingin melepaskan identitasku dan fokus terhadap kuliahku, kata pemuda itu dalam hati sambil mengangkat gelas minumannya lalu menyeruput minuman itu sehingga menimbulkan bunyi. Slurp. Pemuda itu kini meletakkan kembali gelasnya di atas meja, lalu kembali membaca berita melalui ponselnya. Quantum Entertainment. Di dalam sebuah ruangan di kantor besar perusahaan, beberapa orang lelaki parubaya tampak sedang serius membahas sesuatu yang sepertinya sangat penting. Terhitung ada 5 orang lelaki dengan salah satu dari mereka duduk di kursi bagian kepala meja. Sepertinya, lelaki berkacamata ini adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut. Tuan besar kita telah mengatakan bahwa Tuan muda, putra satu-satunya dari Tuan besar akan melanjutkan kuliahnya di kota Quantum ini. Tapi, sampai saat ini masih belum ketahuan apakah Tuan muda itu masih berada di Star Hill, dalam perjalanan, atau bahkan sudah tiba di kota ini. Ini karena, tidak adanya kabar kepada kita yang mengatakan tentang Tuan muda kita ini, kata lelaki yang mengenakan kacamata tersebut. Lelaki itu bernama Baron. Orang-orang di Quantum City ini tidak ada yang tidak kenal dengan presiden perusahaan Future of Company cabang Quantum City ini. Mereka bisa menyebut lelaki berkacamata itu dengan sebutan, Tuan Baron. Sebenarnya, lelaki bernama Tuan Baron ini adalah pemilik dari perusahaan Quantum Entertainment. Namun, atas masalah keuangan yang dia alami, Tuan Baron ini menjual perusahaan dan 100% saham miliknya ke perusahaan Future of Company. Oleh karena pemilik perusahaan yang baru tidak memiliki banyak waktu untuk menangani perusahaan yang dia anggap terlalu kecil itu, maka dia tetap memakai jasa Tuan Baron sebagai CEO di Quantum Entertainment ini, dan tetap mempertahankan jajaran staf yang dulunya bekerja untuk Tuan Baron. Tuan Baron, mengapa Anda merasa heran? Bukankah seperti apa yang kita dengar, bahwa Tuan muda ini katanya memiliki keanehan? Kita bukan sekali dua kali mendengar kabar tentang sepak terjang yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita jangan sampai menyinggung perasaan Tuan muda ini jika tidak ingin mendapat penyakit, kayak seorang lelaki yang berusia dalam lingkungan 30-an. Benar katamu, Xavier. Tuan muda ini memiliki angin yang kadang ke timur dan kadang ke barat. Lebih tepatnya, tidak bisa ditebak. Tapi, apakah kita hanya akan duduk saja di sini tanpa berusaha untuk mencari tahu apakah Tuan muda ini sudah tiba di Quantum City ini atau masih berada di Star Hill? Kata Tuan Baron pula. Saya juga tidak tahu, Tuan. Wajah, kita tidak kenal. Pernah bertemu, juga tidak. Petunjuk juga tidak kita dapatkan. Yang kita tahu, bahwa Tuan muda itu akan ke kota ini. Hanya itu saja, jawab Xavier sambil merentangkan kedua tangannya. Tik tik tik.
Terdengar suara ketukan jari telunjuk Tuan Baron di atas meja yang menandakan bahwa lelaki paruh baya itu saat ini sedang berpikir keras. Begini saja. Aku akan menyebarkan seluruh anak buahku untuk mencari informasi tentang keberadaan tuan muda ini. Jika dia telah tiba di kota ini, aku akan segera menyerahkan kunci villa ini kepadanya. Sekarang, kalian juga harus membantuku untuk mencari informasi tentang tuan muda kita ini. Perintah Tuan Baron. Baiklah. Mari kita bersiap-siap. Kata keempat orang lainnya sambil bangkit dari kursi yang mereka duduki tadi. Jangan lupa untuk mencari tahu keberadaan tuan muda ini di Globes University. Aku yakin, apabila dia telah tiba di kota ini, kemungkinan terbesar adalah, dia akan menuju ke kampus tersebut terlebih dahulu, kata Tuan Baron memprediksi. Dia tahu betul tujuan sebenarnya dari kedatangan anak majikannya itu ke kota ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyambung studinya. Siap, Tuan Baron. Kata mereka serentak lalu segera keluar meninggalkan ruangan tempat pertemuan mereka kali ini. Kedatangan tuan muda itu kali ini benar-benar membuat mereka merasa sangat sibuk. Namun, jika mereka ingin dipertahankan, maka sedaya upaya mereka adalah untuk membuat tuan muda ini merasa puas dengan kinerja mereka. Jika tuan muda itu tidak menyukai mereka, kemungkinan terburuknya adalah, mereka tidak akan dipakai lagi di perusahaan. Like jangan lupa. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana pindah ke Star Hill. Episode berikutnya. Hari pertama kuliah. Yo William. Hari pertama kuliah. Hari ini para calon mahasiswa yang telah lulus pendaftaran sebagai mahasiswa baru di Globes University telah memasuki kampus. Setelah dikerjai habis-habisan oleh para kakak senior di kampus tersebut, salah seorang pemuda yang memakai topi yang memiliki tanduk dengan kertas yang terkalung di lehernya bertuliskan anak jin mulai melepaskan topi bertanduk tersebut dan menanggalkan sebuah kalung kertas bertuliskan perkataan, anak jin itu lalu berjalan menuju ke kelasnya. Hari ini mereka ada pertemuan dengan dosen di kampus tersebut karena kebetulan hari ini adalah hari pertama para mahasiswa baru memulai kuliahnya. Tidak ada mata kuliah hari ini. Kelas yang dihadiri oleh mahasiswa baru ini hanya merupakan ajang memperkenalkan diri antara mahasiswa baru dengan dosen. Masing-masing mereka memperkenalkan diri lalu kini tibalah giliran pemuda yang tadi memakai topi bertanduk dan kertas yang dikalungkan di lehernya bertuliskan, anak jin mulai memperkenalkan dirinya. Perkenalkan. Nama saya adalah Yo William. Saya berasal dari Star Hill. Alasan saya kuliah di sini, karena di Golden University, saya tidak lulus karena kebandelan saya. Banyak dosen di sana takut dengan saya. Hahaha. Tentunya itu tidak benar. Baiklah. Saya memilih university ini karena ingin serius belajar dan menemukan sahabat baru. Semoga kita bisa bersahabat. Kata pemuda bernama Yo William itu lalu kembali duduk di kursi miliknya. Tampak beberapa lelaki bertepuk tangan, sebagian mencibir dan menyoraki dan sebagian lagi hanya acuh terhadap pemuda itu. Setelah masing-masing memperkenalkan diri mereka, kini tibalah sang dosen yang memperkenalkan dirinya. Setelah acara perkenalan itu selesai, maka kelas hari ini berakhir begitu saja. Dan acara belajar mengajar akan dilanjutkan mulai besok. Di kantin,
Beberapa mahasiswa senior tampak sedang duduk menikmati minuman mereka masing-masing sambil sesekali membahas tentang mahasiswa baru di kampus mereka ini. Sebagian dari mereka ada yang memuji, sebagian lainnya ada yang menghina, dan lain sebagainya. Tepat ketika mereka sedang asyik mengobrol mempergunjingkan mahasiswa baru, Yo William yang memang belum sarapan sejak tiba di kampus ini segera berjalan ke arah kantin untuk memesan sesuatu. "Hei anak Jin, bukankah kau tadi yang bergelar anak Jin?" tanya salah satu mahasiswa senior. "Oh, iya kak. Benar," jawab pemuda itu malu-malu. "Sini duduk bersama dengan kami. Sepertinya kau bukan dari kota ini. Dari mana asalmu?" tanya mahasiswa senior itu. "Aku berasal dari Star Hill, kak." "Wow, Star Hill. Bukankah itu adalah kota terbesar nomor 2 di negara ini setelah Metro City? Mengapa kau memilih Quantum City dan memilih melanjutkan pendidikanmu di Globes University ini? Bukankah di sana ada Golden University? Bahkan aku dengar, orang terkaya di negara ini tadinya adalah mahasiswa di Golden University," kata salah satu dari senior itu. "Hehehe. Tidak apa-apa kak. Tidak ada alasan khusus. Hanya saja, di Golden University, biaya kuliah terlalu mahal." "Aku mana sanggup kak," jawab pemuda itu. "Oh ya. Siapa tadi namamu?" tanya yang lainnya. "Namaku, Yo William kak," jawab pemuda itu. Yo, kata mereka berpikir. "Apa hubunganmu dengan Jerry William?" Tiba-tiba salah seorang dari mereka menanyakan nama itu. Anu kak. Ah sudahlah. Mana mungkin anak dekil seperti ini memiliki hubungan dengan Jerry William?" "Hahaha," kata mahasiswa senior itu sambil tertawa. Melihat sahabatnya tertawa, yang lain pun juga ikut tertawa. "Yo, untuk merayakan hari pertamamu kuliah di sini, kau harus membersihkan meja ini. Angkat semua piring dan gelas ini ke belakang. Satu lagi. Kau harus membayar semua yang kami minum dan yang kami makan. Tidak ada alasan. Kau mahasiswa baru. Saatnya kau menghormati kami sebagai seniormu di sini. Ini berkah bagimu," kata mereka lalu enak saja mengatakan kepada pelayan di kantin itu bahwa semua tagihan yang mereka makan dibebankan kepada Yo William. Yo hanya menggaru-garu kepalanya, "Saya seperti orang linglung. Hari pertama. Biarkan sajalah. Anggap saja ini salam perkenalan," kata Yo dalam hati, lalu dia pun segera mengemasi meja tersebut dan langsung membayar semua yang mereka makan. Sore harinya, Yo yang hanya duduk di pinggiran anak tangga menerima telepon dari ayahnya yang menyuruh bahwa dia harus berangkat ke Quantum Entertainment untuk menemui seorang kepercayaan ayahnya yang menjabat sebagai presiden di perusahaan cabang di Quantum City ini. Yo yang merasa malas hanya mendengus saja tanpa bisa menolak atas permintaan dari ayahnya itu. Karena begitu ayahnya mendapat tahu bahwa Yo akan melanjutkan studinya di Quantum City, maka dengan gerak cepat, sang ayah telah memindahkan hak kepemilikan perusahaan ke atas nama putrinya itu. Jadi, perusahaan Quantum Entertainment ini kini adalah perusahaan milik Yo seutuhnya. Tidak ingin membantah perintah dari sang ayah, Yo pun bergegas menuruni tangga lalu segera bertanya-tanya kepada mahasiswa yang lainnya di mana letaknya Quantum Entertainment itu berada. "Sobatku Yo William, untuk apa kau menanyakan Quantum Entertainment? Orang seperti kita tidak bisa masuk ke sana.
Belum sampai, kau akan diusir oleh para pengawal di pusat hiburan, perbelanjaan, penginapan, dan segalanya ada di sana. Apa kau terlalu nekat? Tanya seorang mahasiswa yang seangkatan dengannya. Tai, aku bertanya kepadamu. Ini karena, kau adalah orang asli di Quantum City ini. Kau tinggal tunjukkan saja kepadaku di mana Quantum Entertainment itu berada. Tidak perlu mencemaskanku. Jika aku nanti diusir, berarti nasibku yang kurang baik, ujar Yo William kepada sahabat barunya yang bernama Tai itu. Baiklah, Yo. Aku akan memberitahukan kepadamu alamatnya. Kau keluar dari kampus ini, kemudian... aku naik taksi sajalah. Mereka pasti akan mengantarmu ke Quantum Entertainment, kata Tia yang menyadari kebodohan mereka berdua. Hehehe. Alangkah bodohnya aku ini, kata Yo sambil nyengir. Baiklah, Tai. Aku akan segera ke sana. Apa kau mau ikut? Aku kan anak baru di sini. Aku ingin melihat-lihat keadaan kota yang katanya surga dunia ini. Kalau hanya berkeliling kota, aku mau menemanimu. Namun, jika kau mengajakku ke Quantum Entertainment, aku tidak berani, Yo. Di sana bukan kelas orang-orang seperti kita ini. Di sana itu tempat berkumpulnya para elit di kota ini. Apalagi di pusat hiburan Highland Park. Di sana pusatnya segala macam hiburan. Pasti kita akan diusir bahkan sebelum memasuki salah satu pusat hiburan di sana, ujar Tai menolak. Tidak apa-apa. Aku hanya memiliki keperluan saja. Ketika nanti aku berjalan di tempat lain, kita akan bersama-sama. Terima kasih atas penjelasan darimu. Aku pergi dulu. Kata Yo lalu segera meninggalkan pemuda yang sebaya dengannya itu. Tai hanya bisa memandang ke arah Yo dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada rasa kasihan di hatinya ketika nanti membayangkan, bagaimana Yo ini nantinya akan diusir oleh petugas keamanan di Highland Park itu nantinya. Bersambung. Episode sebelumnya, Quantum City. Episode berikutnya, Quantum Entertainment.